Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Harapan dan doa kita mudah-mudahan ibadah sholat yang kita jalankan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harus nantiasa untuk terus berusaha mengikuti tuntunannya dengan Tuhan, dan semoga kita kelak di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib mengajak kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, adalah manusia makhluk Allah yang istimewa, dan manusia diberikan berbagai keunggulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, yang pertama di antara sekian banyak karunia Allah berupa keunggulan yang Allah berikan kepada kita manusia, yang pertama adalah Allah menjadikan kita manusia dalam bentuk penciptaan yang sebagus-bagusnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh telah aku menciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, dalam bentuk yang seindah-indahnya. Tidak ada makhluk yang seindah, yang sebagus manusia yang Allah ciptakan ini. Yang kedua, manusia diberikan Allah keunggulan berupa panca indera. Allah berikan kita mata dengan penglihatannya, Allah berikan kita telinga dengan pendengarannya, Allah berikan kita hidung dengan penciumannya, Allah pun berikan lidah kita dengan perasanya, dan Allah berikan kulit dengan sensor yang bisa merasakan dingin ataupun panas. Lalu kemudian yang ketiga, Allah memberikan kepada kita keunggulan di mana Allah memberikan kita berupa akal. Akal instrumen yang sangat penting bagi kita manusia. Dengan akal kita bisa berpikir, dengan akal kita bisa memahami sebuah realita, bahkan dengan akal kita pun juga bisa berkreasi dan berinovasi, menciptakan berbagai hal yang bermanfaat untuk kemajuan peradaban kehidupan manusia itu sendiri. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan keunggulan kepada kita, di mana kita diberikan oleh Allah yang bernama ad-din atau agama. Agama Allah berikan kepada kita sebagai way of life, sebagai jalan kehidupan kita, sebagai pondasi pegangan di dalam kita mengarungi kehidupan
di dunia ini agar hidup kita selamat dunia dan selamat akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai makhluk yang tahu diri dan pandai bersyukur kepada Allah, maka kita syukuri pemberian-pemberian Allah yang luar biasa ini. Mari kita gunakan apa yang telah Allah berikan sesuai dengan kehendak yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan anggota badan yang begitu indah ini, kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ingat, di hari kiamat, tubuh kita yang indah dan bagus ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Dipakai apa selama kita hidup di dunia ini? Panca indera pun mari kita gunakan sebagaimana Allah memberikan kepada kita. Kalau kita tidak pandai menggunakan panca indera ini, Al-Quran telah memberikan gambaran banyak manusia yang Allah jerumuskan ke dalam neraka jahanam lantaran tak pandai menggunakan panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi akal. Mari kita gunakan untuk senantiasa mentafakuri setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil pelajaran dari setiap ayat-ayat Allah untuk semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita bertafakur, kita berfikir, kita memahami, membaca setiap ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Allah qauliyah berupa Al-Quran, maupun juga ayat-ayat kauniyah berupa ayat-ayat Allah dalam bentuk peristiwa dan kejadian di alam semesta ini. Karena itulah kalau kita baca dalam Al-Quran, hampir tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali kata akal dalam bentuk kata benda dalam Al-Quran. Dalam bentuk isim tidak ada. Semua adalah dalam bentuk fi'il, dalam bentuk verb, dalam bentuk kata kerja. Ini mengisyaratkan bahwa potensi yang luar biasa ini, karunia yang begitu hebat yang Allah berikan, hendaklah kita gunakan betul-betul untuk bertafakur, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja agama yang sudah Allah turunkan merupakan tuntunan yang harus kita jalani, kita praktekkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada petunjuk terbaik bagi manusia melainkan petunjuk yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang bernama agama, dan itu adalah Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita muhasabah diri, mari coba kita bertanya pada diri kita terkait dengan karunia Allah berupa agama ini. Sudahkah kita benar-benar menjalankan tuntunan Allah sebagaimana yang seharusnya? Sementara tadi dikatakan bahwa agama adalah pedoman tuntunan hidup kita manusia yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita berusaha untuk selalu merenungi pertanyaan ini. Sudahkah kita menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita betul-betul hidup ini seluruhnya adalah tunduk patuh kepada aturan Allah yang bernama agama itu? Hadirin rahimakumullah, di antara indikasi ataupun tanda bahwa kita punya komitmen, kesungguhan di dalam kita beragama adalah dengan kita senantiasa melakukan kebaikan. Karena agama menyuruh kita melakukan kebaikan. Karena agama membimbing kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Karena itu sekali lagi, sejatinya bagi kita orang yang mengaku beragama, maka kita adalah aktor dari setiap kebaikan. Sejak kita bangun dari tidur kita, dan terus kita mengisi aktivitas kita sampai kemudian kita mau tidur, bahkan sejak kita lahir sampai kemudian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita senantiasa melakukan kebaikan sampai datangnya ajal kepada kita. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa
Surat nomor 4 ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Dan siapakah orang yang paling baik agamanya? Wa man ahsanu dinan. Dan siapakah orang yang paling baik agamanya? Mimman aslama wajhahu lillah, dibandingkan dengan seseorang yang menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, lalu kemudian dia melakukan kebaikan. Di dalam ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seseorang yang sungguh-sungguh benar beragama, menjadikan agama sebagai the way of life, adalah dibuktikan dengan kesungguhannya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dia ekspresikan dalam bentuk melakukan segala kebaikan dalam hidupnya. Jadi ketika kita hidup dan selalu melakukan kebaikan, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, maka berarti kita telah menunjukkan komitmen bahwa kita benar beragama, menjalankan sebuah karunia Allah yang terbesar dalam kehidupan kita ini. Ketaatan yang kita jalankan, segala bentuk ketakwaan yang kita lakukan, segala komitmen kita dalam mengerjakan segala perkara baik yang baik berhubungan langsung dengan Allah, ibadah mahdoh maupun juga dalam bentuk hubungan dengan kita sesama manusia, kebaikan hablum minan nas, itu merupakan satu bukti bahwa kita benar beragama. Jadi bukan sekedar pengakuan bahwa kita adalah orang muslim, bukan saja pengakuan kita sebagai orang mukmin, tapi pengakuan dibuktikan dengan selalu kita mengerjakan kebaikan-kebaikan. Bahkan Rasulullah pun mengatakan, di antara bentuk kebaikan itu ketika kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, itu pun dinilai sebagai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa baca dalam kitab Hadis Arba'in, di mana dalam hadis itu ada sebuah hadis yang ditulis Imam Nawawi, bahwa di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Dia bukan perkara dosa, bukan perkara terlarang, bukan perkara haram, tapi tidak mendatangkan manfaat, apalagi mendatangkan pahala, maka dia tinggalkan. Maka ini di antara ciri kebaikan yang sejatinya harus kita miliki. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya bahwa menjadi orang yang beragama, yang benar dalam beragama, sikapnya ditunjukkan dengan selalu melakukan kebaikan, dan kebaikan itulah yang Allah suka. Karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan, apa itu ibadah? Ibadah adalah segala kebaikan yang kita kerjakan, yang Allah suka, yang Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan itu. Jadi apapun hadirin yang kita kerjakan, dan itu kebaikan, karena di situ ridho Allah yang kita cari, cinta Allah yang kita cari, maka sungguh itu adalah kebaikan, dan kebaikan itulah bukti bahwa kita beragama. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang selanjutnya yang harus juga kita pertanyakan adalah, bagaimana caranya supaya kita selalu punya motivasi dan semangat untuk selalu melakukan kebaikan? Maka di sini kita harus tahu modal yang harus kita miliki agar kita selalu punya semangat dan motivasi untuk selalu melakukan kebaikan. Karena bagi kita orang beragama adalah orang yang selalu gemar melakukan kebaikan. Bahkan dalam Islam kita diajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Itulah konsep yang diajarkan Al-Quran. Artinya bahwa kita harus menjadi orang yang selalu gemar melakukan kebaikan, bahkan berusaha menjadi yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad SAW dalam melakukan kebaikan. Modal itu paling tidak ada 6 yang harus kita miliki. Bahan bakar yang harus kita miliki supaya kita punya semangat dan motivasi untuk selalu melakukan kebaikan. Yang pertama, modali diri kita dengan ikhlas. Ketika kita punya ikhlas, maka tidak ada sesuatu yang kita rasakan berat, bentuk apapun kebaikan itu. Mari kita contoh dulu bagaimana para sahabat di zaman Rasulullah ketika ada seruan dari Allah,
seruan dari Rasul untuk maju ke medan perang, jihad, tak satu pun sahabat yang tidak ingin untuk ikut serta. Semua mereka sukacita untuk melakukan sebuah perintah Allah. Jihad ke medan perang, nyawa taruhannya, bisa pulang selamat atau menjadi syahid. Mengangkat senjata, meninggalkan keluarga, meninggalkan handai tolan, meninggalkan bisnis dan sebagainya. Mereka ringan melakukan itu karena mereka ikhlas mengerjakannya. Hatta nyawa menjadi taruhannya. Ini hadirin rahimakumullah. Siapa orang yang bisa tahajud setiap malam, siapa orang yang setiap hari bisa tilawah sekian halaman Al-Quran, adalah mereka yang punya keikhlasan. Karena setiap bentuk ketaatan, setiap bentuk kebaikan dirasakan ringan dan dia butuh untuk selalu melakukan. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, keikhlasan. Yang kedua adalah mencintai kebaikan. Senang, hobinya itu kebaikan. Suka dengan baca Quran, maka dia akan baca Quran. Suka dia dengan sholat jamaah, maka dia akan selalu sholat jamaah. Suka dengan sedekah, maka dia akan selalu bersedekah. Tanamkan kecintaan kita terhadap setiap kebaikan dalam agama ini. Yang ketiga, kita merasa beruntung ketika kita melakukan kebaikan. Karena sejatinya hadirin rahimakumullah, ketika kita melakukan kebaikan, kita sedang bisnis dengan Allah. Kita sedang berniaga dengan Allah, dan berbisnis dengan Allah adalah bisnis yang pasti mendatangkan keuntungan. Tijaratan lang tabur, Allah menyebut dalam Quran surat Fatir ayat 29 dan 30. Bisnis yang tidak pernah akan ada ruginya. Di situ bahkan disebutkan bisnis diantaranya sholat, baca Quran, dan menginfakkan harta di jalan Allah. Hadirin rahimakumullah, melakukan kebaikan adalah kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari Allah karena kita sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan itu tidak kecil. Bahkan sekedar kita berinfak sedekah dengan sebutir kurma, Rasul mengatakan cukup bagimu untuk menjaga tubuhmu dari jilatan api neraka. Apalagi jika lebih. Salat qobliyah subuh 2 rakaat, Rasul mengatakan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Nilainya, keuntungannya lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Hadirin, kebaikan itu bisnis kita dengan Allah yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Yang keempat, modal yang harus kita miliki agar kita punya semangat dan motivasi selalu melakukan kebaikan, yaitu merasa rugi kalau kita tidak melakukan kebaikan. Rugi kalau kita tidak sholat jamaah, rugi kalau kita tidak baca Quran, rugi kalau kita habis sholat kita tidak berdoa padahal waktu yang mustajabah. Dan begitulah, tanamkan dalam pikiran kita, dalam mindset kita, saya kalau tidak berbuat baik, membuang kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan belum tentu kesempatan itu akan ada di kemudian hari. Yang kelima hadirin rahimakumullah, yang dibutuhkan juga modal agar kita punya semangat dan motivasi melakukan kebaikan, yaitu contoh orang yang lebih takwa, contoh orang yang lebih hebat dalam kebaikannya. Sehingga kita bisa bercermin, kita bisa menjadikan sebagai uswah agar kita termotivasi untuk meningkatkan, karena konsep dalam agama tadi fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai tertinggal daripada saudara kita yang lain dalam melakukan kebaikan. Dan yang keenam, bekali diri kita dengan ilmu tentang kebaikan. Seseorang yang senantiasa terus bertambah pengetahuan tentang kebaikannya, maka dia semakin banyak tahu tentang nilai kebaikan, maka dia akan terus bersemangat untuk melakukan kebaikan itu. Berapa banyak orang yang tidak punya semangat, alias malas-malas melakukan kebaikan karena nggak punya ilmu tentang kebaikan tersebut. Maka disinilah Rasulullah mengingatkan kita umatnya bahwa mencari ilmu itu adalah wajib, karena dengan ilmulah kita akan terus memasukkan energi yang luar biasa, asupan yang luar biasa, agar kita senantiasa termotivasi, terdorong untuk selalu melakukan kebaikan di dalam agama ini. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan waktu yang masih Allah berikan kepada kita untuk kita optimalkan dalam melakukan segala kebaikan yang diridhai dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.